Kita menjadi setru dan musuh dengan Allah karena pemberontakan kita. Kita menjadi musuh dan setru dengan Allah karena kejahatan kita. Terpisah jauh Allah dari kita. Ada jurang yang memisahkan kita dengan Allah, ada tembok yang memisahkan kita dengan Allah, tidak yang memagari kita dengan Allah. Kita menjadi musuh dan setru. Enggak boleh nyapa Allah. Tapi kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita menjadi teman dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Membuat kita menjadi sahabat Allah. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau layak memanggil dia, ya Abba, ya Abba. Kami juga siap mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tercurah di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang tidak dibatasi oleh akal dan pikiran manusia itu menguasai seluruh hidup kami hari ini. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman itu jatuh di tanah hati kami yang subur, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga hidup kami disebut orang-orang yang berbahagia. Hamba berdoa, biarlah Tuhan mengurapi kami semua. Hamba yang memberitakan firman Tuhan dan jemaat mendengarkan, kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber firman hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Yang semangat dong. Shalom. Capek ya memuji Tuhan? Capek tidak? Amin. Saya semangat sekali hari ini, luar biasa Bapak Ibu, sound leadernya luar biasa, pemain musiknya, dan lebih luar biasa lagi singernya ganteng-ganteng pakai dasi hari ini. Ya puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita bersemangat memuji Tuhan karena hari ini hari sukacita. Kita bersemangat memuji Tuhan karena hari ini hari haleluya, di mana Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan kemenangan itu adalah milik kita selama-lamanya. Mari kita baca firman Tuhan dari Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat ke-39. Saya membaca ayat 31, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membaca ayatnya yang ke-32, dan kita sama-sama pada ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan, Roma pasalnya yang ke-9 ayat 31 sampai ayat ke-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus sendiri bahkan lebih lagi yang lebih, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena Engkau kami daripada bahaya maut sepanjang hari, kami katakan sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab ayat 38 silakan. Sebab kami lagi membawa dari maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Kita sama-sama. Atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman ini,
di dalam hidup kita setiap hari. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini tema firman Tuhan kita membaca kembali lagi di ayat yang ke-37 menjadi ayat perenungan bagi kita. Mari kita sama-sama baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh yang mengasihi kita. Tema firman Tuhan kita hari ini Bapak Ibu, lebih dari pemenang. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, coba lihat diri saya. Saya ini sakit stroke. Tidak hanya sakit stroke, tetapi ada beberapa penyakit yang ada pada tubuh saya, seperti sakit gula, kolesterol, asam urat, dan darah tinggi. Komplit ya Bapak Ibu? Komplit nggak? Komplit tidak? Tapi mengapa hari ini saya masih bisa menjadi seorang gembala? Kenapa saya masih bisa menjadi seorang dosen? Kenapa saya masih bisa menyelesaikan studi S2 saya, bahkan studi S3 saya? Pertanyaannya adalah kenapa demikian? Bapak Ibu melihat kembali kepada saya, coba tatap saya baik-baik, ya. Kenapa saya bisa berdiri dan berkhotbah di depan Bapak Ibu? Kenapa saya bisa mengajar? Bapak Ibu jangan ngobrol ya, perhatikan sini supaya mengerti firman Tuhan. Sudah ditayangkan di depan, jangan ngobrol, jangan makan. Jadi tolong diikuti supaya kita ngerti firman Tuhan yang disampaikan. Jangan sampai kita datang ke gereja tapi kita nggak ngerti apa-apa, itu berbahaya. Jadi lihat baik-baik, kenapa saya masih bisa berdiri menjadi seorang gembala? Kenapa saya masih bisa mengajar 3 jam di SPT? Kenapa saya masih bisa nyetir mobil dari tol Jagorawi sampai tol Cikampek sampai tol Merak? Kenapa demikian? Karena saya percaya sungguh, percaya dan bersandar pada Yesus, berdamai dengan hati saya sendiri, tidak mudah menyerah, alias saya bersemangat, tidak tawar hati, tidak putus asa. Sekalipun banyak problem yang saya alami, sekalipun banyak masalah yang saya alami, sekalipun tubuh saya sakit, tetapi hati saya tidak sakit. Sekalipun tubuh saya sakit, tapi jiwa saya tidak sakit. Oleh karena itu saya masih ada, maka saya menyebut diri saya adalah pemenang. Bahkan tidak hanya menjadi pemenang, tapi saya lebih daripada pemenang. Saya lebih daripada pemenang. Saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya tidak mengambil contoh lain, tetapi saya melihat kepada diri saya sendiri. Saya mengintrospeksi, mengevaluasi diri saya sendiri, bahwa sesungguhnya pemenang itulah diri saya sendiri. Saya bukan hanya pemenang Bapak Ibu, saya bukan hanya juara 1, saya bukan hanya pemenang, tapi saya lebih daripada pemenang. Apa sih sebenarnya arti dari lebih daripada pemenang itu? Kita lebih daripada pemenang. Paulus berkata begini Bapak Ibu, coba perhatikan. Paulus berkata di ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu. Artinya di dalam apa? Di dalam semua problem, masalah yang disebutkan di dalam ayat 35, di dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Di dalam masalah stroke ini, penyakit ini, menahan rasa perih dan sakit ini, saya tetap berjuang dan tetap maju. Saya sesungguhnya lebih daripada pemenang. Oleh karena itu tema kita benar, lebih daripada pemenang. Tapi lebih daripada pemenang itu artinya apa Bapak Ibu? Apa artinya lebih daripada pemenang? Saya lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Apa artinya? Nah Bapak Ibu, frasa ini, kata ini pertama unik dan berbeda. Kenapa? Karena ini hanya ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu boleh cari di kitab suci agama yang lain. Bapak Ibu boleh cari di buku-buku sejarah kuno yang lain. Boleh cari di buku filsafat yang lain. Tidak ada perkataan seperti ini. Ini unik dan berbeda karena ini hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam buku apapun, kitab suci apapun. Dan yang kedua, ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang percaya, yaitu Bapak Ibu dan saya. Kita lebih dari pemenang. Katakan pada diri saudara, saya lebih dari pemenang. Saya pikir tadi Sobi nyanyi lagu lebih dari pemenang, tapi tidak dinyanyikan. Nanti kita akan nyanyikan itu di akhir daripada khotbah ini. Bapak Ibu, ini frasa unik. Kenapa? Hanya diperoleh melalui kuasa Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Yang pertama hanya ada dalam Alkitab, hanya diperuntukkan bagi orang percaya, dan yang kedua
frasa ini diperoleh, kata menjadi pemenang, menjadi lebih daripada pemenang. Kita adalah pemenang. Itu hanya diperoleh melalui kuasa Tuhan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Orang dunia berkata saya menang melalui usahanya sendiri, latihan dan lain-lain sebagainya, supaya dia menjadi juara satu, supaya dia menjadi pemenang. Tapi orang Kristen memperoleh kemenangan lebih daripada pemenang. Itu terjadi bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena kuasa Tuhan. Itulah keunikan frasa ini. Kalau begitu, apa artinya lebih daripada pemenang? Bapak Ibu, lebih daripada pemenang dalam Roma pasal 8 ayat 37 ini kita lihat di dalam bahasa asli Alkitabnya, yaitu bahasa Yunani. Perjanjian lama itu bahasa aslinya Ibrani, perjanjian baru itu bahasa aslinya Yunani. Artinya kalau ada bahasa asli seperti ini tidak boleh langsung diterjemahkan ke Indonesia. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia itu miskin, Pak, nggak bisa melingkupi seluruh arti yang ada dalam bahasa Yunani. Karena itu harus diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris, baru kemudian ke bahasa Indonesia. Maka di sini Bapak Ibu, kata lebih daripada pemenang ini di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata hupernikome. Hupernikome itu kata jamak plural indikatif present, artinya itu terjadi sekarang ini. Hupernikome itu dari kata dasar hupernikau, yang artinya apa? Dalam bahasa Inggris, hupernikom atau hupernikau, lebih dari apa Bapak Ibu? Pemenang. Itu dalam bahasa Inggrisnya ada beberapa frasa. Pertama, perhatikan, dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan to be more than conqueror. Conqueror itu artinya menjadi lebih dari pemenang. Yang kedua, to gain a surpassing victory. Itu artinya mendapatkan kemenangan jauh melebihi dari apa yang diharapkan. Memperoleh kemenangan jauh daripada apa yang diharapkan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang kedua saya mohon maaf, dua ini. Jadi hupernikom atau hupernikao itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris seperti ini, to be more than conqueror, menjadi lebih dari pemenang. Atau to gain a surpassing victory, mendapat kemenangan jauh melebihi dari apa yang diharapkan. Nah, jadi frasa lebih daripada pemenang ini Bapak Ibu, ya. Jadi frasa lebih dari pemenang itu artinya kita adalah apa? Kita adalah pemenang di atas para pemenang. Jadi kalau ada juara satu, kita di atas juara satunya. Kalau ada pemenangnya, kita di atas pemenangnya. Artinya kita melampaui batas kemenangan itu, lebih daripada pemenang. Lalu kemudian yang kedua, ya, itu we are hyper conquerors. Yang kedua dikatakan kita adalah pemenang-pemenang yang unggul, nomor satu, terbaik. We are permanently victorious. Lalu yang ketiga, kemenangan yang berlimpah-limpah, kemenangan yang besar, kemenangan yang berlimpah-limpah, yang tumpah ruah, kemenangan yang sungguh luar biasa, to be abundantly victorious. Lalu yang terakhir, kemenangan yang lebih besar, prefer mighty. Bapak Ibu, ini artinya. Jadi kalau disimpulkan Bapak Ibu, kata lebih daripada pemenang itu, maka kita mendapatkan satu kalimat, kita pemenang di atas para pemenang. Amin Bapak Ibu. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari juara satu, kita lebih hebat dari pemenang apapun itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, kemenangan yang lebih besar, kemenangan yang berlimpah-limpah, kemenangan yang unggul, menjadi pemenang di atas para pemenang. Kalau jadi pemenang aja sudah senang ya Bapak Ibu ya. Amin. Jadi juara satu aja sudah senang ya. Juara dua juga sudah senang, juara tiga juga sudah senang, juara harapan satu juga bangga banget. Apalagi di atas juara satu, lebih daripada para pemenang. Wah, bangganya gimana ya? Ada kebanggaan? Ada kebanggaan Bapak Ibu? Wah, kelihatan jemaat belum ngerti, belum sadar.
lebih daripada pemenang. Itu kebanggaannya gimana? Kebanggaannya berlimpah-limpah. Kebanggaannya sangat besar, meluap dari hati kita yang paling dalam. Kita bersorak-sorai, kita bersuka cita, kita melompat-lompat, kita memuji, kita bernyanyi, kita berbahagia karena kita lebih daripada pemenang. Kita di atas para pemenang. Pertanyaannya adalah, mengapa kita disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang? Mengapa orang percaya, mengapa orang Kristen, mengapa pengikut Kristus itu disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang? Oh Bapak Pendeta, mohon maaf, saya kelihatannya belum mengalami itu. Saya kelihatannya belum menjadi pemenang di atas para pemenang. Masalahnya apa Bapak Ibu? Tapi kita akan bahas dulu mengapa kita disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Teks kita berkata begini, mari kita perhatikan pertama. Kita disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama dikatakan karena Allah ada di pihak kita. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Tidak hanya dia ada di pihak kita, tetapi Allah menjadi pembela kita. Mari kita baca ayat 31 dan 34. 31 dan 34. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, jika Allah ada di pihak kita, Bapak Ibu perhatikan ini. Jika Allah ada di pihak kita, apa artinya ada di pihak kita? Bapak Ibu, apa artinya? Tadinya itu saya tidak berkawan sama Pak Kabean, saya tidak bertemanan sama Pak Samin karena saya anggap mereka jahat. Ini contoh, ya kan? Ibu Femiara tidak suka dengan Ibu Gembala karena dia anggap Ibu Gembala jutek. Ini contoh, ini contoh. Tapi Ibu Femiara orangnya baik, dia senang sama Ibu Gembala. Apa artinya ada di pihak kita Bapak Ibu? Artinya tadinya itu kita seteru, kita musuh dengan Allah karena dosa. Kita menjadi seteru dan musuh dengan Allah karena pemberontakan kita. Kita menjadi musuh dan seteru dengan Allah karena kejahatan kita. Terpisah jauh Allah dari kita. Ada jurang yang memisahkan kita dengan Allah, ada tembok yang memisahkan kita dengan Allah, tirai yang memagari kita dengan Allah. Kita menjadi musuh dan seteru. Enggak boleh nyapa Allah. Tapi kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita menjadi teman dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Membuat kita menjadi sahabat Allah. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau layak memanggil dia, ya Abba, ya Abba. Wah, ini betapa luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ada di Allah, jadi Allah ada di pihak kita, itu berarti Allah menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, menjadi Bapa kita, bersama dengan kita, menolong kita, melindungi kita, dan membela kita. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Tadinya bermusuhan dengan Allah. Jadi kalau Bapak sendiri bikin dosa, itu berarti bermusuhan dengan Allah. Dosa itu begitu menjadi pemisah buat kita. Maka firman Tuhan berkata, ketika Adam dan Hawa makan buah itu, apakah Tuhan tetap mempertahankan mereka di tangan Eden? Tidak. Tuhan mengusir mereka dari hadapannya. Itu keterpisahan yang paling fatal dalam hidup manusia. Maka ketika Yesus menanggung dosa di kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu keterpisahan dengan Bapaknya karena dosa. Apa artinya dosa Bapak Ibu? Pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu dosa. Dosa itu manis, pahit, Pak Robert? Manis Pak. Iblis datang bertanduk bergigi merah. Tidak, cantik, wahai gemoy, seksi men. Iblis itu datang tampan, ganteng, wah luar biasa. Wahai gemoy. Itu iblis. Kayak Pak Presiden kita gemoy. Gitu. Apalagi iblis datang dengan kepalanya, tanduknya merah dan giginya merah, Pak Anwar. Tidak, kalau itu Pak Anwar kabur dong. Tapi dia datang dengan cara dosa itu
manis dan indah. Tapi akibatnya Roma 6 berkata, upah dosa adalah adalah apa Bapak Ibu? Kematian. Maut itu kematian, keterpisahan dengan Allah. Maka firman Tuhan berkata, engkau menjadi pemenang, menang atas dosa dan maut karena Allah berdamai dengan kita. Amin Bapak Ibu. Karena Dia ada di pihak kita, maka kita menjadi pemenang. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ketika menyiapkan firman ini, saya sempat meneteskan air mata. Betapa berdosanya saya, betapa jahatnya saya, betapa memberontaknya saya. Tetapi Tuhan mengampuni saya. Tuhan kembali menjadi teman saya, menjadi sahabat saya, menjadi bapak saya, di mana saya bisa curhat kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Jadi pertama, kita menjadi lebih dari pemenang karena Allah ada di pihak saya. Katakan, Allah ada di pihak saya. Allah ada di pihak saya. Allah teman saya, sahabat saya, bapak saya, yang bisa saya datang, saya sapa, saya curhat, saya ceritakan seluruh masalah hidup saya. Amin Bapak Ibu. Ini saya lihat kacamatanya Adi. Wah, luar biasa. Seperti Debbie Dores loh Pak. Tapi ini Debbie goreng. Nah, ini anak-anak muda yang luar biasa. Adi, Andre, mereka rajin luar biasa. Ikut pemuda. Mari kita beri tangan bagi mereka. Wah, pemuda kita luar biasa. Kemarin mereka syuting di Senayan ya. Oh enggak jadi. Mereka kumpul-kumpul. Ini Pak Ketua Pemuda ini, tepuk tangan Pak Ketua Pemuda. Ketua Pemuda ini tidak banyak ngomong, lemah gemulai, tapi gebrakannya luar biasa. Ya, luar biasa. Pemuda kita luar biasa. Saya senang sekali. Saya betul-betul luar biasa senang. Nah, kaum ibunya bagaimana? Tahu bapaknya bagaimana? Jadi Allah di pihak kita, berarti Allah adalah teman kita, Allah adalah sahabat kita, Allah adalah Bapa kita. Dia bersama kita, Dia menolong kita, Dia melindungi kita, Dia menyertai kita, Dia membela kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan pernah merasa inferior, jangan pernah merasa rendah diri, bahwa saya orang yang tidak berharga dan tidak berarti, karena Allah ada di pihak kita. Amin Bapak Ibu. Allah ada. Nah, kalau ada di pihak kita, akibatnya apa? Pertama Bapak Ibu, kita lihat, kalau Allah ada di pihak kita, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa. Siapa yang suka melawan kita ya? Ayat 31 mari kita lihat ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang suka melawan kita Bapak Ibu? Siapa yang suka melawan kita? Iblis. Petrus berkata, berjalan kian kemari seperti apa? Bukan seperti kucing. Dia nggak meong-meong, tapi dia mengaum. Dia siap menerkam kita, ya, singa mengaum dan siap. Itu lawan kita. Kalau Allah ada di pihak kita, sebenarnya iblis tidak bisa melawan kita, tidak bisa menaklukkan kita, tidak bisa menerkam kita, tidak bisa membunuh kita, tidak bisa merampas kita, karena Allah ada di pihak kita. Tapi kita cuma bagaimana itu Bapak Ibu? Malah kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapakah yang sanggup melawan kita? Tidak ada sebenarnya, karena Allah ada di pihak kita. Yang kedua, jika Allah ada di pihak kita, maka ya, next Mariana. Bisa nggak? Ya. Jika Allah ada di pihak kita Bapak Ibu, maka kedua dikatakan, yang pertama, tidak ada yang bisa melawan kita. Yang kedua dikatakan, tidak ada yang bisa menggugat dan menghukum kita. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu, menggugat dan menghukum itu, ya, menggugat dan menghukum itu adalah istilah hukum. Jadi kalau orang bersalah itu digugat dan dihukum. Kalau saudara mencuri, kalau saudara
melakukan tindakan kriminal, ya, itu dilaporkan Pak. Kepada siapa? Kepada polisi. Nggak dilaporin ke pendeta, ya, nggak dilaporin ke pastor, ustadz atau kiai. Dilaporkan ke siapa? Polisi. Lalu polisi memeriksa saudara, yang memanggil saudara membuat BAP, berita acara pemeriksaan. Saudara Pak Robert, Anda kelihatannya melakukan pencurian pada malam hari dan ketangkap oleh lingkungan, maka diproses. Itu hukum. Dihukum, menggugat dan menghukum itu Bapak Ibu, itu pekerjaan iblis. Dalam hukum itu pekerjaan polisi. Lalu kemudian dilimpahkan ke jaksa. Jaksa memerintah kita. Lalu kemudian BAP kita itu dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilan kita diperiksa. Di sana ada jaksa penuntut dan jaksa pembela. Jaksa penuntut itu kasih apa Bapak Ibu? Menuntut Pak Ponok, kutuntut kau 12 tahun penjara, ganti rugi 1 miliar karena Bapak mengoplos minyak Pertamax. Kedapatan ketahuan. Tetapi ada jaksa pembela, ada pengacaranya Pak. Pengacara dan jaksa pembela itulah yang membela Anda dari gugatan hukum tersebut. Siapakah jaksa penuntut itu? Iblis. Kutuntut kau. Iblis itu jaksa penuntut. Kamu berdosa, kamu tersesat, kamu melakukan kejahatan. Dia tuntut kita di hadapan Allah. Tetapi jaksa pembelanya ada, yaitu siapa? Yesus Kristus. Oh no, iblis, lu salah lu. Saya sudah bebaskan dia. Saya sudah bayar lunas, saya sudah tebus dia. Engkau tidak berhak untuk menggugat dan menghukum dia lagi. Maka kita punya jaksa pembela, kita punya pengacara yang luar biasa, yang namanya siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu bukti bahwa pembelaannya sempurna bagi kita di hadapan Allah. Enggak ada gugat-gugatan, enggak ada hukum lagi. Pak Amin enggak usah takut, ya. Ibu Dini tidak usah takut, tidak akan ada gugatan di sana, tidak akan ada hukum lagi, karena sang jaksa pembela telah menyelesaikan semuanya, sang pengacara telah menyelesaikan semuanya. Lalu yang ketiga, jika Allah di pihak kita, maka apa Bapak Ibu? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat 25, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, keterlanjangan, bahaya atau pedang. Sebab aku yakin, ayat 28, bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang ini maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Memisahkan itu artinya menceraikan. Memisahkan itu artinya memutuskan hubungan, ya. Memisahkan, Bapak Ibu perhatikan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena kita sudah ditebus dengan harga yang lunas. Sekali selamat, kita tetap selamat. Tidak akan hilang keselamatan kita, karena Kristus telah menebus kita lunas. Maka kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan ini, bahwa kita tidak bisa dipisahkan. Itu tadinya kita lengket seperti perangko dan amplop. Itu kalau disobek itu tidak berharga lagi. Kalau disobek itu dibuang. Itu lengket. Tangan kita dipegang Allah. Allah memeluk, Allah mendekap kita, menaungi kita. Maka tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita. Bapak Ibu, percayakah bahwa keselamatan itu sempurna di hadapan Allah? Amin. Percaya Bapak Ibu? Kalau tidak percaya berarti harus undang-undang Yesus lagi masuk ke dalam hati. Tidak bisa memisahkan itu karena dia pegang tangan kita, dia pegang, dia peluk darah kita. Bapak Ibu tahu anak monyet kalau bawa anak gimana caranya? Mari kita bandingkan monyet dengan kucing, Pak.
Monyet kalau bawa anak gimana caranya? Dia dipeluk, dia peluk erat peluknya dan maknya peluk erat dia. Dia lompat kemanapun Pak Ishak di ujung dahan sana, anaknya nggak terlepas. Dia peluk erat, tapi kucing bawanya gimana? Tiba-tiba Pak Suri gertak, dia langsung ya, anaknya lepas nggak? Anaknya lepas nggak? Ada yang mau mati, saya lihat tuh di rumah kami banyak kucing liar. Dia bawa anak yang gigit. Saya dari jauh saya bawa kayu karena saya kesal sama kucing itu. Saya malah bilang istri saya mau beli senapan angin kucing buat aja. Dia naik ke atas mobil, dia bikin rusak, dia naik ke atas atap, dia lari-lari di sana sampai asbes saya roboh semua. Kalau apalagi kalau musim kawin, itu ributnya saya sampai ngerti. Wah kucing kalau kawin, ternyata kalau kucing kawin itu ributnya luar biasa. Asli itu menjengkelkan Pak. Itu membuat darah yang tadinya netral jadi naik. Lalu saya bilang, saya mau beli. Saya besok saya tanya-tanya itu senapan angin gitu. Pak jual senapan angin nggak? Gitu Pak. Bapak mau buat apa? Buat nembak kucing nggak boleh Pak, dosa Pak. Tapi jangan nanya apa Bapak pendeta nggak gitu. Karena saking kesalnya Bapak Ibu. Lalu saya tanya, bagaimana caranya mengusir kucing seperti ini? Nah kucing kalau bawa anak Bapak Ibu dia gini. Nah itu penganut teologi keselamatan bisa hilang. Tapi kita berkata bahwa kita ini sekali diselamatkan oleh Tuhan, kita tetap selamat. Keselamatan itu kekal karena Tuhan sudah mengerjakan itu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Dia. Maka ada lagu Kidung Jemaat, lagu Pentakosta tua. Pak Iwan, dia tak pernah lepaskan tanganku. 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 Walau angin menderu juga ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Amin Bapak Ibu. Tahu lagu ini? Berarti Bapak Ibu lahir tahun 2000. Menurut saya sendiri yang lahir tahun 70. Kalau yang lahir tahun 70 pasti tahu lagu ini. Coba lebih cepat. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu juga ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Amin. Sekalipun badai, sekalipun angin bertiup keras, monyet tidak bisa lepas anaknya. Sekalipun badai hidup datang, angin menderu dan ombak memburu, tapi Tuhan tidak pernah lepaskan tangan kita. Amin. Kita tidak pernah dipisahkan. Yang kedua, ini baru setengah 12, berarti 10 menit lagi total. Kita menjadi lebih daripada pemenang karena kuasa kebangkitan Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut. Ayat 34 dikatakan begini, next. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Bapak Ibu, Kejadian 2 ayat 17 berkata, ketika manusia makan buah itu, Tuhan bilang kamu pasti mati. Ada 3 kematian yang terjadi, kematian rohani, kematian fisik, dan kematian kekal. Ada 3 kematian yang manusia harus alami. Maka Roma berkata upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu percaya Yesus bangkit? Amin. Banyak orang tidak percaya Yesus bangkit. Maka percaya kepada kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita. Percaya kepada kebangkitan Kristus adalah dasar Injil. Percaya kepada kebangkitan Kristus itu adalah dasar daripada kehidupan Kristen. Kekristenan akan menjadi roboh, tidak berarti dan tidak bermakna apa-apa. Orang Kristen tidak akan menjadi orang-orang yang punya pengharapan kalau tidak ada kebangkitan. Maka kebangkitan itu menjadi sangat penting di dalam iman Kristen.
Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya itu meremukkan kepala ular. Seperti apa yang dikatakan dalam Kejadian 3:15, bahwa keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular. Artinya iblis itu dikalahkan, maut dikalahkan, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Yang tadinya Tuhan sebutkan itu kita tidak alami lagi. Maka pertama Korintus 15 ayat 55 sampai 57 berkata, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah semangatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maut tidak ada punya semangat lagi, racun maut tidak ada lagi, upah dosa yang adalah kematian itu sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Kebangkitannya itu menjadi kunci kemenangan kita. Kebangkitan itu menjadi kunci iman kita. Kebangkitan itu menjadi kunci daripada kehidupan Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu, fakta-fakta tentang kebangkitan Kristus itu lebih banyak daripada fakta tentang ketidakbangkitannya. Penyangkalan terhadap Yesus Kristus lebih kecil daripada pengakuan dan bukti-bukti bahwa Yesus Kristus sungguh bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, kita ada hari ini, kita beribadah, kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah setiap minggu, kita beribadah kategorial, kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Itu semua dasarnya karena kita percaya Yesus bangkit. Kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati, untuk apa kita melakukan ini? Untuk apa kita percaya? Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Allah memberikan anak yang tunggal, mati bagi dosa-dosa kita, menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dari kutuk kehidupan kekal, dan memberikan kehidupan dari kutuk kematian kekal, dan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sungguh-sungguh berdoa ini? Oleh karena itu, mari kita bandingkan ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan kepada kita bersama-sama dengan dia? Allah tidak hanya memberi keselamatan kepada kita, tetapi Allah juga mengaruniakan kehidupan berkelimpahan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Berarti ada dua aspek, ada keselamatan dan ada berkat yang kita terima setiap hari. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri itu iblis, pencuri itu setan. Dia datang untuk merampas apa yang kita punya, tapi Kristus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Berarti dia datang bukan hanya menebus dosa kita saja, bukan hanya memberi keselamatan kekal kepada kita, tapi memberi kehidupan berkelimpahan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Oleh karena itu kita diberkati setiap hari. Maka ratapan 3 ayat 2-3 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya selalu baru dia. Tiap apa Bapak Ibu? Saat pagi hari kubangun, berkat Tuhan. Amin. Saat pagi hari kubangun, tubuhku dipulihkan. Bapak Ibu, sebenarnya saya sangat capek. Minggu ini saya pelayanan full sehari. Kemarin Jumat selesai ibadah dari HKBP Cikini, saya pulang langsung cari tukang urut Pak. Itu saya nyetir, itu saya rasa udah berada di alam lain. Lalu saya dan istri bersama dengan adik kami bersih di rest area. Saya bilang tunggu dulu, saya tidur dulu 5 menit. Rasanya seperti tidak mampu lagi untuk menginjak gas. Saya bilang Tuhan Yesus tolong saya sampai Bogor dengan selamat. Saya sampai Bapak Ibu, kebetulan tukang urut yang kami mau panggil itu, dia keluar dari tetangga sebelah. Saya bilang, ibu jangan pulang, berhenti di situ. Dia sudah pesan botek, saya bilang berhenti, nanti saya bayar boteknya. Saya diurut habis saya tidur, saya nggak tahu dia pulang jam berapa. Saya bangun pagi hari, saya bangun memar di belakang saya, masih rasa sakit, tapi saya rasa fresh. Dan Tuhan, saya tidur malam hari, saya bilang Tuhan, pulihkan sel-sel tubuhku yang rusak, supaya aku bangun besok segar, bisa bikin firman Tuhan dan bisa melayani pada hari Minggu. Bapak Ibu, ratapan berkata selalu baru dia setiap apa?
Ibu muridnya bangun pagi-pagi sudah ada. Saya itu bersyukur bangun pagi-pagi sudah ada sarapan di meja. Karena istri bangun sudah siapkan sarapan. Sudah berangkat jam 5 kadang-kadang yang berangkat sudah ada sarapan semua. Saya olahraga, lalu kemudian saya siapkan materi ajar, lalu kemudian saya siapkan materi khotbah. Itu pekerjaan saya setiap hari. Dan itu melelahkan, bikin capek. Selalu baru, ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Selalu baru. Nah, kalau begitu bagaimana supaya kita menjadi lebih dari pemenang? Bagaimana caranya? Mari kita lihat yang pertama. Perhatikan semua terjemahan Alkitab versi apa saja. Seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan. Terjemahan baru itu menggunakan kata oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lalu kemudian ya, ayat 37 ini Alkitab yang terbuka. Ayat itu Alkitab yang terbuka. Menerjemahkan oleh Dia. Lalu kemudian next, bahasa Indonesia sehari-hari juga mengatakan oleh Dia. Perhatikan kalimatnya. Lalu next, ya, ayat 37 ya, firman Allah yang menggunakan kata melalui Kristus. Lalu kemudian dia menggunakan melalui Dia. Dan yang terakhir terjemahan lama menggunakan kata oleh sebabnya. Next, Bapak Ibu, semua terjemahan Alkitab versi apa saja menggunakan ayat ini 37 ini dengan kata oleh Dia, melalui Dia, oleh sebab Dia, di dalam Dia, melalui Kristus. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya menjadi lebih dari pemenang itu hanya mungkin terjadi dan hanya bisa terjadi di dalam dan melalui Kristus. Di luar Kristus tidak ada. Maka tadi di pertama saya katakan frasa ini menjadi lebih daripada pemenang itu hanya ditujukan kepada orang percaya, hanya ditujukan kepada orang yang ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada yang lebih daripada pemenang. Maka menjadi lebih daripada pemenang itu hanya mungkin terjadi dari semua orang yang itu hanya mungkin terjadi di dalam dan hanya melalui Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, next, perhatikan baik-baik ya, kita harus percaya pada Kristus. Adakah saudara yang belum terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Yohanes 3 ayat 16. Hafal loh, saya mau minta jemaat hafal ayat ini. Ya, 3 ayat itu. Yohanes 3 ayat 16 hafal? Hafal? Yohanes 14 ayat 6 hafal? Kisah 4 ayat 12 hafal? Nah, sampai di situ suaranya nggak ada lagi. Karena tidak hafal. Jujur aja benar nggak hafal toh. Hafal Kisah 4 ayat 12? Saya sengaja lama-lamain dulu ya. 1 Yohanes 3 ayat 12 hafal? Hafal? Minggu depan saya mau panggil ke depan. Saya mau kasih hadiah Silver Queen. Serius. Jadi siapa yang hafal 3 ayat penginjilan ini? Difoto dulu, dicatat dulu. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12. Sudah baca Bapak Ibu? Itu ayat apa? Penginjilan. Ada ikut bersama saya dengan ada Nona Abigail. Nona Abigail Bapak Ibu orang Kupang, sudah yatim, papanya sudah meninggal dan ibunya menikah lagi dengan orang Muslim. Dan mereka ikut dengan ibunya. Tapi papanya sebelum meninggal penasaran. Saya ingin kamu menjadi hamba Tuhan. Dan saya sedang membimbing dia untuk memasukkan dia ke sekolah teologi. Sudah mendaftar dan bulan Juni dia. Dia punya adik 2 kecil, adik tiri yang saya bilang tadi pagi, adik, apa beban kamu sekarang? Dia bingung. Saya bilang beban kamu adalah kedua adik kamu itu. Selamatkan mereka. Anak kecil kamu setiap makan ada dia berdoa, tidur ada dia berdoa. Kebetulan dia dekat dengan kamu. Tanamkan benih firman Tuhan selagi dia kecil. Karena itu akan diingat seumur hidup. Dan akan benar juga ya Pak ya. Saya bilang itu 2 jiwa itu. Bulan Juni sebelum kamu masuk ke sekolah teologi, saya mau kamu selamatkan mereka. Dan ayat ini apa? Perhatikan. Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12. Bapak Ibu, percaya kepada Kristus itu menjadi dasar kita menjadi pemenang. Tidak hanya percaya, tapi kita tinggal di dalam Kristus. Next. Ya.
kita tinggal lagi, ya. Tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang 5 dan 7. Tinggal berarti menetap, tetap permanen, nggak pindah-pindah. Beda dengan ngekos, Pak, ngontrak. Ya, Yosua. Yang kos itu lama-lama di situ nggak? Habis waktunya kan keluar ya. Yang ngontrak begitu ya, Pak ya. Jadi tinggal menetap itu beda dengan ngekos, beda dengan ngontrak, Bapak Ibu. Tinggal menetap, Kristus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam firman-Nya, berarti menetap, tetap permanen, gak pindah-pindah. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kita, bertata menguasai seluruh kehidupan kita. Itu artinya Dia tinggal tetap di dalam kita. Dia tinggal menetap, bukan keluar masuk, bukan ngekos, bukan ngontrak di hati kita, di hidup kita. Tapi anehnya kita orang Kristen menjadikan hati kita itu sebagai kos-kosan, sebagai kontrakan. Yesus ngekos di situ, kontrak di situ. Nanti waktunya, saatnya saya, kepentingan saya, maka lu keluar. Yesus nggak mau jadi anak kos, nggak mau jadi anak kontrak, mau jadi pemilik hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berhenti di situ, tetapi kita harus menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, ini poin yang sangat penting. Menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Tuhan itu artinya biarkan Dia tinggal menetap di hati kita. Dan yang ketiga yang paling penting, tidak hanya percaya, membuat Dia menjadi Tuhan dan Tuhan, tapi mempercayakan diri kita kepada Dia. Yang ketiga, ya. Oh, kembali lagi, Bek. Ini kelihatannya miss. Bapak Ibu baca Yohanes 5 ayat 17, ada lagu, ada anak-anak. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan apa? Berbuah. Bukan buah anggur, bukan buah apel, tapi buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya sampai pada penguasaan diri. Tinggal di dalam Yesus. Tidak hanya tinggal, tapi poin yang paling terakhir, mempercayakan hidup kita kepada Dia. Ada orang yang sudah percaya Yesus, sudah izinkan Yesus tinggal di hatinya, tapi dia belum mempercayakan dirinya kepada Yesus. Itu beda. Mempercayakan diri itu next level dari percaya. Percaya, ya. Percaya Yesus, yes. Percaya Tuhan, yes. Percaya Allah, yes. Percaya Tritunggal, ya. Tapi kalau sampai pada level sudah Bapak percayakan diri kepada Tuhan, wah, dia mikir. Jadi percaya dan mempercayakan diri itu beda, Bapak Ibu. Saya sudah pernah sampaikan ini kepada Anda. Mempercayakan diri seperti tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas terhadap apapun. Percaya bahwa Tuhan sungguh menolong kita dan percaya bahwa Dia penyelamat kita. Amin, Bapak Ibu. Tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, tidak bimbang. Kalau sudah nyerahin hidup kepada Tuhan. Tapi karena kita menjadi takut, kita buat pertanyaan begini: bisa nggak sih? Mungkin nggak sih? Apa Tuhan bisa nolong saya sih? Cepat nggak sih? Seberapa lama nggak sih? Itu pertanyaan-pertanyaan mengindikasikan bahwa kita belum sanggup untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 berkata apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, terus pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, tetapi aku beria-ria di dalam Allah. Itu pernyataan iman orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tidak ragu, tidak bimbang, tidak cemas. Sekalipun datang banyak masalah, datang banyak pergumulan, ladang-ladang tidak menghasilkan, segala sesuatu terasa gelap, tapi dia bilang, aku tetap beria-ria dan bersukacita di dalam Tuhan Allah penyelamat. Bagaimana caranya kita menjadi pemenang? Lebih dari pemenang, pertama, percaya kepada Kristus. Jadikan Dia satu-satunya juru selamat. Biarkan Dia tinggal di dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Tuhan atas hidup kita. Tapi tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Kita harus mempercayakan diri kita
kepada Dia. Amin. Don't worry, be happy. Jangan khawatir. Dengan demikian kita diberkati dan kita menjadi pemenang. Kesimpulannya Bapak Ibu, menjadi lebih daripada pemenang, pemain musik saya undang masuk. Menjadi lebih daripada pemenang bukan berarti tidak mengalami 7 persoalan yang disebutkan dalam ayat 35. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, atau kuasa jahat seperti dalam ayat 39, atau pergumulan dan tantangan hidup lainnya. Tetapi menjadi lebih dari pemenang, perhatikan ini, mampu dan sanggup melewati semua itu tanpa ternoda dan tergerus iman keyakinannya dalam Kristus. Tidak menyangkal Yesus, tidak menyangkal imannya, tidak tinggalkan Yesus sekalipun persoalan dan masalah datang sini berarti. Amin. Lalu yang kedua, tidak patah semangat meskipun terkulai seperti bulu, seperti bambu menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Tidak mudah menyerah, tidak tawar hati, ya, tidak kecewa, tidak berjuang, tidak berhenti berjuang untuk praktik. Bapak Ibu, istilah lemah lembut dalam Alkitab itu bukan orang yang lemah gemulai begini, tapi lemah lembut itu artinya orang yang sanggup berdiri tegak menghadapi setiap persoalan. Tapi tahu bulu itu artinya bambu. Kalau hujan dan angin ribut, angin tofan, bambu itu rebah. Tapi perhatikan, rebah. Perhatikan, ada yang patah. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan carikan lebih. Takkan dipadamkannya, Dia akan carikan. Seperti itulah. Jadi bulu itu terkulai, bukan patah. Bulu itu apa? Bambu. Kalau angin ribut hajar itu bambu, tidak ada yang patah, tapi terkulai. Orang yang lemah lembut itu seperti bulu. Dia dihajar masalah berbulan-bulan, silih berganti. Dia nggak patah, dia nggak tawar hati, dia nggak lari, dia nggak nyangkal. Dia terkulai memang kelihatannya, tapi dia bangkit lagi. Ketika angin ribut reda, dia berdiri. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, mencari pemenang bukan berarti kita tidak pernah kalah. Mencari lebih daripada pemenang bukan kita tidak mengalami masalah, tapi kita tetap tegar di tengah pergumulan dan masalah hidup kita. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini. Biasanya kalau habis khotbah kita nyanyi lagu lembut, tapi kita nyanyi lagu ini lebih dari pemenang.